Akbar, Allahu 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 Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Adha Masjid Arafat yang sangat saya muliakan, 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Berimanlah dan bersemangatlah. Materi khutbah ini saya kutip dari 3 kitab. Yang pertama adalah An-Nubuwah wal Anbiya karya Muhammad Ali As-Sabuni. Kemudian dari kitab Sirah Nabawiyah karya Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, dan yang terakhir adalah Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Judul ini saya pilih sebab banyak di antara kita telah menyatakan beriman, namun ternyata kita belum yakin sepenuhnya atas kekuasaan, kemurahan dan kemahatauannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bertindak seolah-olah tidak kenal agama. Kita juga mudah cemas, putus asa, trauma, dan cenderung menyalahkan Allah, terlebih-lebih ketika kita menghadapi cobaan yang besar, cobaan yang berat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala bersama dengan jutaan muslim dari seluruh penjuru dunia, kita doakan semoga mereka diberi kesehatan, kemudahan, dan kemakburan dalam melaksanakan ibadah haji. Kita doakan juga semoga yang hadir di masjid ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji maupun berumrah ke tanah suci Mekah dan berziarah ke makam Nabi di Madinah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, seberat apapun ujian yang kita alami, sama sekali tak sebanding dengan apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih putranya, putra yang sudah lama dirindukan, dengan penuh lelehan air mata di dalam setiap doanya. Tiba-tiba dititahkan untuk disembelih tanpa tahu apa yang akan terjadi ketika perintah itu akan dilaksanakan. Orang tua mana, Pak, yang sanggup membuka mata ketika harus merobek leher putranya? Ayah mana yang sanggup mengalirkan darah dari leher putranya yang sedari kecil ditimang-timangnya? Maka para hadirin sekalian, dengan memejamkan mata, Ibrahim pun melakukannya. Meskipun dia belum tahu bahwa seekor domba telah siap untuk menggantikan putranya. Masya Allah, luar biasa pada hadirin sekalian. Sangat luar biasa bagaimana beratnya harus mengorbankan seorang putra. Dan perintah ini sangat amat tidak masuk akal. Tetapi inilah Ibrahim, sang Khalilullah, yang logika imannya melompat jauh tinggi di atas logika warasnya. Bandingkan dengan kita, Pak, yang hanya diperintah untuk menyembelih sifat-sifat kehewanan kita yang menempel pada kehidupan kita sehari-hari. Kita hanya diperintahkan untuk mempersembahkan sebagian harta yang kita miliki untuk kepentingan sosial dan untuk kepentingan syiar Islam, bukan nyawa anak kita. Sekali lagi, bukan nyawa anak kita. Kita hanya diperintahkan untuk menyembelih ego kita, keakuan kita, demi kepentingan umum dan kepentingan agama untuk kita bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, Idul Adha ini saya ingin menyampaikan cuplikan sejarah ketangguhan sahabat Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an pada awal-awal perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah, kota yang menjadi sentralnya ibadah haji hari ini. Hadirin, Bilal adalah manusia yang telah terampas hak-hak kemanusiaannya di tangan Umayyah bin Khalaf, salah satu pembesar Quraisy yang sangat disegani. Ketika Bilal menolak untuk kembali ke ajaran semula, untuk murtad dari Islam, dan dia memilih bertahan menjadi seorang muslim, maka sang juragan marah besar, seret budak rombeng itu keluar dari kota Mekah. Katanya kepada salah satu algojonya. Lalu Sayyidina Bilal ditangkap, diikat, kemudian diseret dengan kuda dengan kecepatan tinggi di jalan-jalan protokol Mekah. Maka tubuhnya kemudian berdarah-darah karena terparut kerikil-kerikil tajam yang berada di jalanan itu. Ia dengan tenang mengucapkan kalimat ahadun ahad, ahadun ahad, Tuhanku hanya satu, yaitu Allah yang Esa, Allah yang Esa, Allah yang Esa. Sang juragan belum puas, Pak. Lalu Bilal ini yang memang dari tadi sudah tidak pakai baju, kemudian diletakkan di atas pasir yang membara. Pasir yang membara, Pak. Bahkan kemarin berita
Ada 3 orang yang berusaha menyeberang melalui padang pasir, yang 1 meninggal, yang 2 kelenger karena dehidrasi. Dan pasir itu sangat panas. Lalu Sayyidina Bilal diletakkan di atas pasir yang membara itu. Tidak sampai di situ, dadanya kemudian ditimbuki dengan batu yang besar yang panas juga, lalu dicambuki supaya dia kembali kepada agama semula. Para jamaah sekalian, Masya Allah, luar biasanya beliau tetap mengucapkan kalimat ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Tuhanku hanya Allah, Tuhanku esa hanya Allah, Tuhanku esa hanya Allah. Bahkan yang putus asa justru algojonya, yang menyambukinya karena kecapean. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang sangat saya muliakan, sebenarnya Sayyidina Bilal bin Rabah hendak mengucapkan surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Tetapi yang ia kenal, yang ia dengar hanya sebatas kalimat ahadun, yaitu penggalan daripada surat Al-Ikhlas. Sebab saat itu sangat-sangat sulit berjumpa dengan Nabi SAW. Berbekal satu penggal, berbekal satu kata dari surat Al-Ikhlas, Sayyidina Bilal mampu menahan siksaan yang begitu luar biasa. Saya yakin bahwa semua yang hadir di masjid ini semuanya telah hafal bahkan satu surat Al-Ikhlas, atau bahkan lebih, atau bahkan seluruh Al-Quran. Tetapi siapa yang berani bertaruh, andaikan posisi kita ini berada di posisi Sayyidina Bilal, mampukah dengan ayat-ayat yang kita baca, bahkan seluruh Al-Quran, mampu menahan cobaan yang sebegitu berat sebagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah hanya mengandalkan kalimat ahadun, beliau mampu menahan siksaan yang sangat luar biasa. Sekali lagi para jamaah sekalian, bandingkan cobaan kita dengan apa yang dialami oleh para pendahulu-pendahulu kita. Tidak ada seujung kuku hitamnya. Hadirin, kisah ini saya sampaikan untuk meyakinkan kita semua bahwa iman yang benar, la ilaha illallah, mampu membakar semangat dan optimisme serta menghapus kegelisahan menghadapi tantangan ekonomi, sosial, karir, dan tantangan berat lainnya. Dengan iman yang benar, kita tidak mudah hanyut dalam banjir budaya setan yang setiap saat, setiap menit, setiap detik hadir di media sosial kita. Sebagai penutup, melalui khutbah ini saya ingin menekankan 2 hal. Yang pertama, tunjukkan keimanan kita dengan berkata dan bertindak yang terbaik, yang menyenangkan Allah dan semua manusia. Kita syukuri kenikmatan hidup kita dalam keadaan hidup yang guyup, rukun, dan saling tenggang rasa, seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Akhlak mulia itulah, dengan akhlak mulia itulah dunia akan jatuh cinta kepada Islam. Kedua, terus pupuklah iman kita, gelorakan dalam hati kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa merubah nasib kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kita kecuali Allah. Artikan kalimat tauhid la ilaha illallah yang lebih luas berdasarkan sesuai
apa yang kita hadapi atau masalah yang menimpa pada diri kita. Jika kita mempunyai anak yang dalam tanda kutip nakal, maka katakan kepada hati kita, tidak ada yang bisa merubah anak saya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa merubah kelakuan anak saya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan yang demikian yang bisa membakar semangat dan optimisme kita untuk berkarya dengan karya yang sangat besar. Jangan kalah dengan prestasi orang lain, jangan cengeng, dan jangan mengemis belas kasih orang. Mandirilah, berimanlah, dan tegarlah menghadapi tantangan meskipun kita berada di tengah-tengah badai. Bebaskan diri kita dari kecemasan, kesedihan, kekecewaan, trauma, dan putus asa dari semua hal. Gemakan terus takbir atau kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar dalam dada kita, dan jadilah manusia yang baru, semangat baru melalui Idul Adha pada pagi hari ini. Warisan keimanan, semangat dan optimisme itulah yang kelak akan kita wariskan kepada anak cucu kita sebagai warisan yang sangat-sangat dahsyat dan sangat berharga nilainya di sisi Allah. Semoga khutbah ini bermanfaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.